Sobat Sai dan pemirsa Metro TV Lampung, perkembangan teknologi memang tidak bisa dibendung lagi. Kemajuan tersebut masuk dan juga datang ke kehidupan masyarakat tanpa bisa kita tanggulangi. Nah, kali ini pemerintah memiliki target untuk melakukan migrasi dari TV analog ke TV digital atau disebut juga dengan analog switch off. Dan ini ditargetkan akan terjadi pada tanggal 2 November 2022 di 22 provinsi termasuk di Lampung. Nah, tentunya ini menjadi sebuah langkah baik untuk Lampung dan juga dibutuhkan kesiapan bersama mulai dari pemerintah, masyarakat dan juga stasiun televisi penyiaran yang ada. Lantas seperti apa perkembangan dari analog switch off saat ini? Nah, kita akan temukan jawabannya dalam dialog spesial kali ini bersama dengan Bapak Febrianto, Komisioner KPID Provinsi Lampung. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang dialog ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat ya Pak ya, Amin, karena amin. ini banyak sekali hal baru yang akan kita bahas tentunya juga masyarakat Lampung juga sangat penasaran dengan adanya migrasi dari TV analog ke TV digital. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak, apa sih Pak sebenarnya dari TV digital itu sendiri? Iya, baik. TV digital itu kan sebenarnya peralihan analog ke digital. Kalau dulu kita TV sekarang ini kan kita masih bersiaran analog namanya. Analog kemudian digital. Nah ini yang perlu kita luruskan. Masyarakat awam banyak yang menganggap kalau dulu cetak foto masih pakai klise itu analog, terus kemudian pakai, kalau sekarang udah file bentuknya digital. Nah bukan seperti itu digital televisi itu. Kalau televisi atau penyiaran digital itu adalah terestrial, frekuensinya digital, melalui digital. Kalau dulu sekarang kita analog. Nah, manfaatnya nanti banyak gitu loh. Kenapa di situ? Perbedaannya di situ. Jadi bedakan televisi internet dengan televisi digital. Kalau televisi digital itu gratis, free to air seperti sekarang. Oke, kalau televisi internet tentu kita harus ada Iya, pulsa ada ya kuota, Pak? ada kuota tentunya. Kalau tidak ada kuota ya tidak bisa dapat gitu kan. Oke, Gitu. berarti Itu yang jauh sangat jauh berbedanya gitu. Oke Pak. Nah kalau misalnya perbedaan dengan TV analog Pak, TV yang kita pakai saat ini, apa Iya. Pak perbedaannya dengan TV digital? Perbedaannya banyak ya. Lebih canggih, suaranya lebih jernih, gambar lebih bening gitu. Dan satu lagi, kalau kita TV analog kan mungkin masyarakat pernah merasakan kalau dia gambarnya banyak semut gitu ya, bintik-bintik gitu. Nah kalau TV digital nanti bening. Dia cuma hanya pilihan dapat atau tidak dapat. Ya, jadi kalau kita searching di televisi, nanti di tuningnya kita cari, yang ada frekuensinya dapat, maka dia gambarnya bening. Kalau dia tidak dapat, langsung Tidak blank. ada sama sekali. Betul. Tidak ada gambar goyang-goyang, tidak ada gambar semut gitu, tidak ada kresek-kresek gitu. Oke, berarti kan salah satu keunggulannya adalah dari kualitas visual yang Pastinya, dihadirkan ya pasti, Pak ya. iya. Nah kalau keunggulan lainnya apa nih Pak? Kenapa kita harus beralih ke TV digital? Ya, jadi beralih dari analog ke digital ini kan sebuah keniscayaan ya. Negara kita di Asia itu sudah jauh ketinggalan. Singapura, Malaysia, bahkan Myanmar sudah pada beralih semua. Kita Indonesia sampai 2021 sekarang belum masih analog. Padahal manfaatnya banyak seperti yang tadi itu, kualitas gambar, suara gitu ya. Nanti ada luberan namanya, kita dapat dividen broadband, dividen bandwidth. Maka nanti sisa dari frekuensi yang tidak terpakai itulah yang akan digunakan untuk 5G gitu ya. Nah, untuk 5G itu kan minimal 100 MHz kalau untuk 5G. Maka nanti harapannya dengan digital itu kemudian akan ada kita kelebihan sekitar 112 MHz. Artinya kita bisa 5G ya. Real time yang sesungguhnya gitu loh. Wow. Jadi banyak keuntungannya, masyarakat semua daerah-daerah blank spot akan tertutupin semua gitu. Tetapi tentu ini kita yang manisnya, tentu banyak permasalahan nanti kita bahas gitu. Oke, berarti memang ini adalah salah satu hal yang mesti kita tahu juga ya Pak ya, perbedaan dari TV analog dan juga TV digital. Iya. Nah, tadi kan bicara tentang
ada juga lokasi-lokasi Iya. blank spot yang mungkin akhirnya akan terisi nanti ya dengan adanya TV digital. Iya. Apakah memang sudah dihitung Pak, mana saja yang sudah siap untuk melakukan TV digital ini? Jadi gini, kita mulai dulu ya. Alhamdulillahnya kan ASO ini kan bisa berjalan kan pasca lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja gitu ya. Di pasal 60A itu disebutkan peralihan analog itu paling lambat 2 tahun setelah undang-undang disahkan. Nah, ketok palunya tanggal 2 November 2020. Artinya 2 tahunnya adalah 2022 gitu. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan ada PP 46 namanya. PP 46 itu tentang postel dan penyiaran. Di situ juga diatur tentang pengaturan multiplexingnya, penyelenggara multiplexing. Kemudian lagi ada Permen nomor 6 tahun 2021. Di situ lebih detail lagi termasuk tahapan-tahapan. Jadi dari 22 provinsi ada 4 tahap dibuat. Tahap pertama misalnya seperti sekarang ini akan berakhir sampai tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian tahap kedua itu 18 sampai 31 Desember 2021. Tahap pertama ini daerah-daerah terluar, Aceh. Daerah Aceh tapi tidak semua, sebagian. Aceh, terus Kepulauan Riau, Banten, terus Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, itu tahap pertama. Nah, tahap kedua itu belum ditentukan siapa kan daerah mana gitu ya. Nah, dengan lahir ini maka peralihan analog ke digital ini insya Allah sih dia bisa bisa berjalan dengan progres. Tetapi yang menjadi permasalahan tentu adalah sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya tertuju di pusat gitu ya, tidak hanya tertuju di Jakarta, tetapi yang paling berdampak itu sebenarnya kita yang di daerah. Oh, baik. Itu kan dari tahap pertama ini kan Aceh tadi. Betul. Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Itu kan semua masyarakat daerah nih. Nah, kalau sudah analog switch off, artinya siaran analognya dimatikan, masyarakat belum dapat sosialisasi, artinya layar TV-nya akan blank nih. Nah, itu. Ya kan? Iya. Maka hak masyarakat mendapatkan informasi artinya tidak terpenuhi. Benar sekali. Nah, ini pertama. Tentu sosialisasi harus sangat menjadi perhatian kita bersama. Oke, Pak Febrianto. Berarti salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat yang harus dipersiapkan. Tentunya banyak juga hal-hal lainnya. Nanti kita akan kulik lagi, Pak. Sepertinya ini semakin seru ya untuk kita membahas tentang migrasi dari TV analog kepada TV digital ini. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung dan Sobat Saya, tetaplah bersama kami dalam Dialog Spesial.